Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Sini kami dari tim 5 kelas DFBA Binus Online Learning. Kami akan memaparkan materi terkait karya ilmiah dengan judul evaluasi user experience pada Kemenq Learning Center menggunakan sistem usability scale, SUS, dan user experience questionnaire atau UIQ. Sebelum kami memaparkan materi terkait evaluasi ini, terkait karya ilmiah kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang berjumlah 5 orang. Yang pertama, Lucia Febriani, Muhammad Rifki Saifuddin, Riza Pahlevi, Setiawan, dan saya sendiri Unggul Amar Amijinus Wantoro. Baik, saya akan memaparkan materi terkait abstrak dan pendahuluan. Abstrak terdiri dari 7 poin penting yang wajib kita pahami sebagaimana berikut. Yang pertama, judul penelitian, yaitu evaluasi user experience pada Kemenq Learning Center menggunakan sistem usability scale, SUS, dan user experience questionnaire (UIQ). Identitas penulis yaitu ada 5 orang dari tim 5 kelas DFBA Binus Online Learning. Yang pertama, Lucia Febriani, Muhammad Rifki Saifuddin, Riza Pahlevi, Setiawan, dan saya sendiri Unggul Amar Amijinus Wantoro. Tujuan penelitian itu untuk meningkatkan kualitas KLC berdasarkan umpan balik pengguna dengan menggunakan metode penelitian UIQ dan SUS. Yang keempat, metode penelitian, pengumpulan data dengan pendekatan kuantitatif berupa kuesioner ke pegawai Kemenq yang menggunakan KLC. Yang kelima, hasil penelitian, yaitu hasil evaluasi SUS di level sangat baik dan termasuk dalam kategori acceptable. Hasil UIQ memiliki hasil evaluasi yang positif. Kemudian kesimpulan penelitian, yaitu terdapat perbedaan dalam penilaian pengguna. Maka kami sarankan untuk perlu adanya langkah perbaikan guna meningkatkan keseragaman pengalaman bagi pengguna. Kata kuncinya user experience, Kemenq Learning Center, System Usability Scale, User Experience Questionnaire. Lanjut ke bagian pendahuluan. Ini ada 6 bagian pendahuluan yang wajib dipahami bagi teman-teman yang ingin membedah pendahuluan di karya ilmiah. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang kami diciptakan untuk mengoptimalkan kegunaan KLC. Diperlukan penelitian untuk memahami pengalaman pengguna dengan platform, yaitu KLC itu sendiri. Konteks penelitian untuk mengoptimalkan kegunaan KLC sebagai pusat pembelajaran dan manajemen pengetahuan. Urgensi permasalahan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas dan kinerja KLC berdasarkan umpan balik pengguna. Yang keempat, tujuan penelitian UIQ untuk mengukur pengalaman pengguna dengan KLC, sedangkan SUS untuk menilai tingkat kegunaan platform secara keseluruhan. Hasil kajian pustaka dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan meningkatkan proses pembelajaran. Hasil riset sebelumnya, itu hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengalaman pengguna. Halo, saya Riza Pahlevi. Saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang kami gunakan dalam jurnal ini. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai Kementerian Keuangan yang menggunakan platform Kemenq Learning Center atau KLC. Kuesioner tersebut disebarkan secara daring agar memudahkan dalam penyebaran dan pengumpulan data serta agar responden lebih nyaman dalam memberikan umpan balik. Dalam survei ini, kami telah mendapatkan 25 responden dari pegawai Kementerian Keuangan dengan rentan usia antara 25 sampai 30 tahun. Alat penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, User Experience Questionnaire atau UEQ. UEQ adalah alat evaluasi yang umum digunakan untuk mengukur kualitas interaksi pengguna dengan suatu sistem. Responden diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk menilai pengalaman pengguna secara langsung saat menggunakan KLC, mencakup aspek-aspek seperti daya tarik,
kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan. Alat penilaian kedua yang digunakan adalah System Usability Scale atau SUS. SUS adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kelayakan dan kegunaan sistem secara keseluruhan. Skala ini memungkinkan pengguna untuk menilai kegunaan sistem dari berbagai perspektif, termasuk kemudahan penggunaan, kepuasan pengguna, dan efisien sistem. Melalui penerapan UEQ dan SUS, penelitian ini akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengalaman penggunaan KLC dan mengidentifikasi area potensial yang memerlukan perbaikan atau peningkatan. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman pengguna. Dan hasil analisis akan digunakan untuk menyusun rekomendasi peningkatan KLC. Pada bab pembahasan, kita akan mengevaluasi usability dan juga kepuasan pengguna terhadap platform Kemenq Learning Center dengan menggunakan kuesioner sistem usability skill dan juga user experience questionnaire. KLC itu sendiri merupakan learning management system yang dibangun dan juga dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung proses pembelajaran dan juga pengembangan kompetensi untuk pegawainya. Jadi KLC digunakan sebagai pusat pengetahuan dengan berbagai e-learning di bidang keuangan negara. Selain itu juga bertindak sebagai wadah manajemen pengetahuan digital atau knowledge capture di mana pegawainya bisa mengakses dan juga berbagi informasi melalui menu pusat pengetahuan. Selanjutnya, untuk mengevaluasi tingkat kelayakan dan juga kegunaan sistem secara keseluruhan, dalam hal ini objeknya adalah platform KLC, kami menggunakan kuesioner sistem usability skill. Kuesioner ini terdiri atas 10 pertanyaan yang bernilai positif seperti pada contoh pertanyaan dengan nomor genap ya. Kemudian ada juga pertanyaan yang bersifat negatif seperti contoh pertanyaan dengan nomor ganjil. Kemudian jawaban yang disediakan terdiri atas 5 pilihan jawaban, mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Kemudian berdasarkan hasil kuesioner yang diikuti oleh 25 responden yang merupakan pegawai Kementerian Keuangan, diperoleh perhitungan rata-rata skor SUS adalah sebesar 83 poin. Jadi di sini semakin tinggi skor yang diperoleh, maka akan menunjukkan tingkat kepuasan pengalaman pengguna yang semakin baik dari sebuah aplikasi atau produk digital. Nah, berikut adalah hasil evaluasi dari skor yang sudah diperoleh, mulai dari acceptability, adjective, dan juga grade skill. Acceptability range, dia mengklasifikasikan hasil evaluasi usability berdasarkan skor numerik. Dalam hal ini, contoh untuk memperoleh hasil yang acceptable, maka diperlukan minimal skor adalah 80. Kemudian untuk adjective rating, dia menjelaskan skor secara kualitatif dengan kata sifat. Dan untuk grade skill merupakan konversi skor ke nilai huruf. Nah, dari skor 83 yang diperoleh KLC menandakan level yang sangat baik dan termasuk dalam kategori acceptable, serta memperoleh penilaian yang baik atau good dalam kategori adjective rating. Kemudian jika dipetakan ke dalam grade skill, maka akan memperoleh grade B. Dengan demikian, berdasarkan respon dan juga skor yang diperoleh, maka KLC dianggap sebagai platform pembelajaran yang mudah digunakan, nyaman, dan juga memiliki kualitas serta memiliki fungsionalitas yang baik. Baik, selanjutnya yaitu hasil pengujian menggunakan User Experience Questionnaire pada Kemenq Learning Center. User Experience Questionnaire merupakan metode yang menggunakan kuesioner untuk menguji dan mengevaluasi tingkat user experience. Untuk menganalisis User Experience Questionnaire dari Kemenq Learning Center, validasi hasil melalui uji reliabilitas menjadi langkah awal yang sangat penting. Berdasarkan metode Cron-Sparse Alpha yang digunakan dalam uji reliabilitas ini, seluruh skala UIQ menunjukkan nilai koefisien alfa lebih dari 0,7 sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam skala UIQ memiliki reliabilitas yang memadai dan layak digunakan dalam penghitungan UIQ. Selanjutnya berikut
merupakan hasil evaluasi UIKI yang telah kami lakukan. Kami melakukan pengujian terhadap 26 pengguna platform Common Q Learning Center dengan hasil sebagaimana yang tertera dalam tabel sebelah kiri. Skor UIKI berkisar antara -3 hingga +3, di mana nilai negatif menunjukkan penilaian negatif pengguna dan nilai positif menunjukkan penilaian positif dari pengguna. Skor mendekati +3 berarti pengalaman pengguna sangat baik terhadap platform Common Q Learning Center, sedangkan skor mendekati -3 berarti pengalaman pengguna sangat buruk. Sementara data varian menjelaskan data gap, yang artinya jika varian mendekati 0, maka semakin seragam penilaian pengguna terhadap skala UIKI tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan, sebagaimana yang tertera dalam tabel sebelah kanan, semua aspek baik skala attractiveness, persuasivity, efficiency, dependability, stimulation, maupun novelty memiliki hasil evaluasi yang positif. Hal ini berarti pengalaman pengguna terhadap platform Common Q Learning Center sangat baik. Namun, terdapat perbedaan dalam penilaian pengguna, terutama pada dimensi stimulation yang memiliki varian tertinggi, yaitu dengan skor 1,15. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya langkah perbaikan untuk meningkatkan keseragaman pengalaman bagi pengguna. Baik, berikut adalah hasil evaluasi pragmatik dan hedonic quality pada UIKI yang masing-masing memiliki skor 2,45 pada attractiveness, 2,32 pada pragmatic quality, dan 2,23 pada hedonic quality. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh dari evaluasi user experience questionnaire yang dilaksanakan terhadap platform KLC, dapat dilihat bahwa platform telah sukses dalam menyediakan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan memuaskan. Secara keseluruhan, para pengguna memberikan respon positif terhadap berbagai aspek yang diukur dalam kuesioner, termasuk dalam attractiveness, efficiency, persuasivity, dependability, stimulation, dan novelty. Berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa dari 25 pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan dengan rentang usia 25 sampai 30 tahun, skor SUS berada di angka 83. Ini ada pada level sangat baik dan kategori acceptable. Lalu hasil UAQ di semua skala, baik itu skala daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketergantungan, serta stimulasi, memiliki hasil evaluasi yang positif. Namun masih ada beberapa perbedaan penilaian pengguna, terutama pada dimensi stimulasi yang mempunyai varian tertinggi, yaitu di angka 1,15%. Ini artinya perlu ada langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh Common Q Learning Center atau KLC agar pengguna memiliki pengalaman yang seragam. Lalu ada juga beberapa saran dari pengguna yang kami rangkum. Di antaranya adalah penyediaan fitur Learning Pad agar pengguna dapat mengambil pembelajaran atau disarankan mengambil pembelajaran yang sesuai dengan jabatan atau minat yang bersangkutan. Lalu ada juga fitur countdown atau hitung mundur, karena selama ini untuk pembelajaran di KLC masih belum ada fitur notifikasi terkait kapan pembelajaran akan berakhir. Lalu rekap materi dan penyeragaman format, karena selama ini untuk pembelajaran di KLC ada yang punya rekap materi dan ada juga yang tidak. Dan untuk format-format materi yang disediakan sangat beragam dan tidak sama. Lalu fitur hapus pelatihan untuk pelatihan-pelatihan yang sedang atau sudah tidak bisa lagi digunakan atau tidak jadi dikerjakan. Lalu pengumpulan tugas-tugas blended learning, ini maksudnya adalah saat ini KLC hanya digunakan untuk pengumpulan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, sedangkan untuk pembelajaran tatap muka belum menggunakan KLC. Alangkah lebih baiknya ke depannya untuk pengumpulan semua tugas pembelajaran, baik itu PJJ ataupun tatap muka, ada di satu pintu di KLC. Terakhir adalah fitur sertifikat. Karena selama ini di KLC hanya ada fitur rencana. Sedangkan untuk sertifikat yang lebih resmi,
diakses di situs lain di luar KLC. Demikian penelitian kami mengenai Kemenkyu Learning Center menggunakan sistem Usability Scale, SUS, dan User Experience Questionnaire. Beli makanan lalu duduk di taman. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.